Ya, tugas perekonomian 4 sektor. Mata kuliah ini ekonomi makro. Ini perkenalkan nama saya untuk mudah menjawab. Bab 1 pendahuluan. Latar belakang. Ekonomi Indonesia melibatkan 4 sektor besar yang saling berhubungan, yaitu eh, rumah tangga, perusahaan, pemerintah, dan luar negeri. Eh, Peran rumah tangga sebagai konsumen barang dan jasa, sekaligus penyedia faktor produksi hmm, seperti tenaga kerja dan modal. Hmm, Pemerintah fiskal dan Bank Indonesia moneter mengelola keseimbangan dan pertumbuhan. Pemerintah memungut pajak dari rumah tangga dan perusahaan untuk membiayai pengeluaran negara seperti misalnya infrastruktur, subsidi, pendidikan, dan kesehatan. Dan ada pun sektor luar negeri terlibat melalui ekspor dan impor. Bab 2. Isi pembahasan. Definisi 4 sektor. 1. Rumah tangga, konsumen aktivitas belanja masyarakat. Rumah, rumah tangga merupakan pelaku ekonomi yang berperan sebagai konsumen utama dalam sistem perekonomian. Aktivitas belanja yang dilakukan oleh masyarakat sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Nah, 2. Perusahaan produsen barang dan jasa, termasuk UMKM manufaktur. Perusahaan berfungsi sebagai produsen dan barang yang dibutuhkan masyarakat. Nah, perusahaan juga mencakup sebagai skala, mulai dari usaha yang kecil sehingga ke usaha menengah hingga industri manufaktur besar. UMKM itu sendiri memainkan peran penting dalam menciptakan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi lokal. Sementara sektor manufaktur itu berkontribusi terhadap ekspor dan pendapatan negara. Ya, yang ketiga, pemerintah, pengelola pajak dan pengeluaran infrastruktur bantuan sosial. Ya, pemerintah mengelola pendapatan dari pajak yang dikumpulkan dari rumah tangga dan perusahaan, lalu mengalokasikannya untuk pengeluaran negara. Pengeluaran ini cakup pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, dan fasilitas umum lainnya yang mendorong produktivitas ekonomi. Nah, yang keempat itu luar negeri, ekspor impor, arus modal, nilai tukar rupiah. Nah, luar negeri itu hubungannya dengan luar negeri itu mencakup kegiatan ekspor dan impor. Ekspor memberikan devisa bagi negara dan mendukung pertumbuhan sektor produksi domestik. Ada juga pun ada pula impor dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan barang dan bahan baku yang belum tersedia di dalam negeri atau kurang kurang berpenghasilan di negeri itu tersebut, seperti investasi asing dan memperkuat pembangunan dan memperbesar kapasitas produksi nasional. Contoh dari contoh dari Indonesia. Satu, rumah tangga belanja masyarakat 50% PDB. Sepertinya
Mereka membeli barang dan jasa dari perusahaan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Selain itu, rumah, rumah tangga rumah tangga juga menyediakan faktor produksi seperti tenaga kerja, tanah, dan modal yang digunakan oleh perusahaan untuk produksi. Yang kedua itu, perusahaan UMKM menyerap banyak tenaga kerja. Pelaku, pelaku ekonomi yang berperan sebagai produsen barang dan jasa. Eh, Mereka menggunakan faktor produksi dari rumah tangga untuk menghasilkan produk yang dibutuhkan oleh masyarakat. Perusahaan bisa berupa usaha kecil maupun skala besar seperti industri manufaktur. Ketiga, ketiga itu pemerintah, subsidi BBM, program bantuan pembangunan IKN. Pemerintah mengumpulkan pajak dari rumah tangga dan perusahaan, lalu menggunakan untuk membiayai pengeluaran negara, seperti pembangunan infrastruktur pendidikan, pembangunan infrastruktur kesehatan, dan pembangunan infrastruktur bantuan sosial. Keempat itu, luar negeri, ekspor CPO, neraca perdagangan positif, pengaruh ke rupiah. Ini sektor luar negeri mencakup semua aktivitas ekonomi Indonesia dan negara lain seperti ekspor dan impor barang dan jasa. Nah, ada pula ekspor menghasilkan devisa bagi negara, sedangkan impor menyediakan barang yang tidak diproduksi di dalam negeri. Ada juga sektor ini mencakup arus investasi asing dan nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing yang mempengaruhi daya saing ekonomi Indonesia di pasar global. Slide berikut. Peran kebijakan fiskal. Peran kebijakan fiskal, APBDN, pajak, dan belanja negara. Kebijak, Peran kebijakan fiskal ini, kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengatur penerimaan dan pengeluaran negara. Tujuannya itu adalah untuk menjaga kestabilan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Nah, contoh, contohnya meningkatkan belanja negara seperti pembangunan infrastruktur dan bantuan sosial bagi yang tidak mampu. Yang kedua itu kebijakan moneter, B-rates, inflasi kurs rupiah. Nah, kebijakan yang dilakukan oleh Bank Indonesia untuk mengatur jumlah uang yang beredar dari suku bunga dalam perekonomian. Nah, tujuan utamanya itu adalah menjaga stabilitas harga, mengendalikan inflasi, nilai tukar rupiah, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang sehat. Misalnya, menurunkan suku bunga untuk mendorong pinjaman dan investasi. Ada juga menaikkan suku bunga untuk menurunkan inflasi. Dari dari kedua kebijakan ini membantu menstabilkan dan mendorong pertumbuhan sektor sektor di atas. Nah, slide berikutnya, bab 3 penutup. Kesimpulan, semua sektor saling berkaitan. Kebijakan pemerintah dan BI sangat penting bagi kestabilan dan pertumbuhan ekonomi. Kebijakan fiskal dijalankan, misalnya contohnya kebijakan fiskal itu dijalankan oleh pemerintah melalui pengaturan pajak dan pengeluaran negara untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan. Sedangkan kebijakan moneter saling berkaitan dan membentuk suatu sistem yang saling memengaruhi rumah tangga sebagai konsumen.
perusahaan sebagai produsen barang dan jasa, pemerintah sebagai pengatur serta penyediaan layanan publik. Selain itu, kebijakan pemerintah melalui kebijakan fiskal dan kebijakan Bank Indonesia melalui kebijakan moneter sangat berperan dalam menjaga kestabilan dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Ada juga pemerintah mengatur belanja dan pajak untuk memengaruhi pemerintah agregat, sedangkan Bank Indonesia mengelola suku bunga dan jumlah uang beredar untuk mengendalikan inflasi dan menjaga nilai tukar. Ini kombinasi kebijakan yang tepat dari keduanya akan menciptakan iklim ekonomi yang stabil, kondusif, dan investasi, mendukung kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Nah, slide terakhir. Terima kasih.